Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Saya Komarudin Rahmat. Umur saya sekarang 67 tahun. Pada 25 Maret 2021 bulan depan ini. Mengapa saya sampaikan umur saya? Karena saya ingin memberi semangat kepada pemirsa. Karena saya semangat di umur ini. Dan saya terkena stroke bukan di usia muda, tetapi ketika di usia umur saya 58 tahun. Saya terkena stroke pada tahun 2012. Saya dirawat di rumah sakit Harum, Kalimalang, Jakarta Timur selama 9 hari. Mengapa saya menginformasikan bahwa saya dirawat di rumah sakit Harum ketika itu? Dan yang merawat saya adalah Dr. Gotot Sumantri. Maksud saya adalah agar pemirsa dapat memverifikasi keberadaan saya ketika itu. Baiklah, pada episode ini saya ingin membahas tentang bagaimana ketika kita awal terkena stroke. Yang perlu saya ingatkan adalah bahwa jangan panik, itu yang pertama. Yang kedua, yakin bahwa stroke kita bisa sembuh asalkan kita semangat dan tahu caranya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita keluar dari rumah sakit. Kita tahu bahwa ketika kita keluar dari rumah sakit, keadaan kita itu tidak sesuai dengan harapan kita biasanya. Karena pasca stroke itu akan terjadi dampak kepada sebagian di tubuh kita, antara lain lemas atau lumpuh. Karena itu pada periode ini kita sangat tergantung kepada orang lain. Memang pada periode ini antara 1 sampai 2 bulan, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, itu kita sangat tergantung. Baik kita mau ke kamar mandi, kita makan, apa saja keperluannya kita sangat tergantung. Karena itu memang dibutuhkan daya tahan yang kuat dan semangat agar keluar dari ketergantungan itu. Perlu Anda ketahui, banyak terjadi kasus yang menyebabkan pasien stroke itu terpuruk selamanya. Karena mereka tidak yakin bahwa mereka akan sembuh. Mereka harus bangun dan bangun, bangkit dan bangkit, jalan dan jalan. Karena saya sampaikan kepada pemirsa bahwa pasca stroke itu biasanya orang lumpuh atau lemas badan sebelah kirinya, kakinya, tangannya. Itu sama saja saya umpamakan seperti orang kesemutan. Tapi kesemutan ekstrim. Jadi kalau kita kesemutan, kemudian kita bergerak-gerak, itu kan pasti kembali normal kan, ya kan? Nah begitu juga pasca stroke, ketika kita dalam keadaan kaku kaki kita, lemas kaki kita, kalau kita biarkan terus ya sudah terus seperti itu. Tapi kalau kita gerak-gerakan, dia akan bergerak dan akan lebih baik, akan lebih bagus kalau kita terus bergerak. Baiklah, sekarang saya akan sampaikan tips bagaimana kita agar bisa mandiri. Pertama, misal ini, kita mau ke toilet. Syukur-syukur Anda mempunyai toilet kloset yang duduk. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Jadi caranya adalah Anda menggunakan tisu yang bulat, itu tisu yang bulat yang untuk kloset. Anda yang kering Anda gunakan, kemudian Anda bersihkan, buang. Kemudian setelah sudah kering, dibasahkan, dibersihkan dengan yang basah beberapa kali, selesai. Itu tahap pertama bagi penyandang stroke pemula untuk dapat menyelesaikan dirinya agar bisa mandiri. Yang kedua adalah
dengan cara memaksakan Anda bangkit. Bangkit dan mulai berjalan perlahan-lahan ke kamar mandi. Mungkin mulai tahap pertama Anda dibopong atau menggunakan alat. Terus berulang-ulang, dilatih, lama-lama insya Allah pasti bisa berjalan. Tapi kalau Anda biarkan diri Anda terus dilayani, apalagi terus menggunakan kursi roda, saya pikir Anda akan selamanya seperti itu. Yang berikutnya adalah penyandang stroke pemula harus melatih tangannya, kakinya, tangannya harus dilatih. Jangan sampai menjadi kaku. Karena kalau sudah kaku saya tidak punya ide untuk itu. Caranya tangan kita dibanting-banting, ditendang-tendang kaki kita, terus tidak berhenti. Ketika kita nonton TV, ketika kita sedang duduk, jangan diam. Ketika Anda mengantuk, Anda bangun, Anda jalan kaki. Nah, saya rekomendasikan Anda bagi yang mampu ini, itu Anda mengundang ahli fisioterapis ke rumah Anda. Biar nanti dia yang akan melatih tangan Anda. Saya rekomendasikan itu. Sayangnya saya waktu terkena stroke saya dalam keadaan terpuruk. Saya tidak mampu untuk mengundang fisioterapis ke rumah saya. Akhirnya yang saya lakukan adalah dengan cara mandiri saja, sebisa-bisanya. Untuk tips terakhir di episode ini, saya sarankan bagi penyandang stroke pemula, bila Anda ingin menambahkan pengobatan-pengobatan atau terapi-terapi tertentu, Anda bisa melakukan pijit pada bagian-bagian yang pegal. Karena pijit itu nanti akan mengurangi risiko kekakuan. Yang kedua, Anda juga bisa terapi tempat tidur panas. Kalau tidak salah itu produk Korea. Saya pernah melakukan itu dulu di awal-awal. Karena itu untuk menghilangkan kekakuan atau kebekuan, itu bagus. Kemudian yang berikutnya akupuntur. Akupuntur juga bagus untuk membangkitkan enzim. Untuk yang selainnya saya sarankan jangan dilakukan. Baiklah pemirsa, itulah tips bagi orang yang baru terkena stroke dan baru keluar dari rumah sakit dari perawatan stroke. Untuk tips-tips berikutnya, silakan terus ikuti channel saya. Mudah-mudahan insya Allah pemirsa akan mendapatkan tips-tips berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Sekian, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.